selamat malam. Halo, selamat malam juga. Selamat datang di podcast Bincang Santai bersama Jenny Hairina. Dan untuk beberapa menit ke depan, saya mau tanya-tanya tentang tema-tema yang nanti saya akan sampaikan. Boleh, Oke. silahkan. Jadi, gimana kabarnya? Sangat baik sekali. Hari ini, podcast kita ini tentang tentang semangat Pancasila dalam wawasan kebangsaan. Iya. Gitu. Oh. Nah, jadi sedikit brainstorming terlebih dahulu. Iya, boleh. Tahu nggak kira-kira apa sih wawasan kebangsaan itu? Kalau wawasan kebangsaan itu ya setahu saya, karena saya juga di Universitas Veteran Negeri Yogyakarta itu merupakan dulunya kampus bela negara ya. Jadi kami di sana juga mempelajari tentang bela negara. Nah, itu merupakan wawasan bela negara itu jadi kayak cara pandang kita terhadap kehidupan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Oh, jadi di UPN itu belajar bela negara ya? Iya, benar sekali. Gitu. Jadi itu apa aja yang dipelajari? Tentu saja kan mungkin jurusannya beda ya. Maksudnya sekarang kan mengambil Di teknik kimia. Oke, teknik kimia. Nah, apa sih hubungannya dengan bela negara, teknik kimia dan bela negara? Gitu? Sebenarnya itu di teknik kimia itu hubungannya itu nggak terlalu kuat ya dengan bela negara. Tapi karena kampus kami itu dulunya merupakan universitas veteran ya, dari namanya veteran itu jadinya kayak perjuangan gitu ya. Nah, jadi dari situ itu di kampus kami di semester 1 itu mewajibkan kami untuk belajar bela negara, sehingga dasar-dasar kami untuk belajar di Tekkim itu adalah untuk mempertahankan negara dan berinovasi untuk kemajuan negara. Oh, jadi bela negara kita itu dengan cara berinovasi. Iya, benar sekali. Benar. Nah, sekarang kita tahu ya bahwa wawasan kebangsaan itu kan didasari atas nilai-nilai dasar. Iya. Nah, nilai dasar dari Indonesia itu kan pastinya tahu ya, Pancasila. Iya, benar. Nah, Pancasila. Oke, jadi pertanyaan sederhana nih, sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila belum dalam kehidupan? Oh, tentu saja. Misalnya aja ya, di kehidupan dalam dunia perkampusan ya, tentu saja kita itu kan belajar. Nah, belajar di teknik kimia. Misalnya saya tuh kayak di teknik kimia tuh belajarnya proses alat. Jadi itu kayak alat industri ya, karena itu teknik jadi berhubungannya sama industri. Jadi kayak saya mempelajari tentang proses alat. Nah, itu saya belajar untuk menggunakan proses alat itu. Jadi itu nanti bisa dipakai untuk berinovasi, bisa buat kemajuan untuk negara. Jadi berkontribusi ya untuk Iya, bangsa. benar banget. Jadi untuk beberapa tahun ke depan pasti punya visi dong ya. Pasti. Apa sih kira-kira output yang ingin diberikan kepada bangsa Indonesia nih sebagai bentuk bela negara? Kalau kemarin ya, itu, jadi ini saya sekarang itu ada di semester 4. Nah, di semester 4 ini masih mempelajari tentang pengoperasian alat. Nah, jadi sebenarnya kalau di semester 4 ini saya belum banyak, melakukan penelitian. Karena penelitian nanti itu baru ada di semester 5. Tapi kedepannya, untuk visi kedepannya itu, pasti saya akan mengabdi kepada negara untuk membuat suatu inovasi yang berguna bagi negara, tentu saja untuk mencerminkan nama negara di kancah dunia, tentunya seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kan terlahir sebagai generasi Z ya? Iya, benar sekali. Saya tahun 2002. 2002. Iya. Jadi kira-kira tantangan apa sih yang ada di generasi Z? Apalagi kan sekarang kita tahu ya, zamannya internet, gitu, media sosial. Benar. Kemudian arus globalisasi yang masuk gitu. Nah, tantangan terhadap isu-isu sendiri bagi seseorang yang berasal dari generasi Z itu bagaimana? Jadi untuk generasi Z ini dengan sosial media yang sangat berkembang saat ini, sosial media ini saat ini sangat berkembang pesat ya. Jadinya sekarang itu makin mudah untuk berita-berita hoax ataupun berita baik juga gampang sih sebenarnya. Tapi kebanyakan warga-warga negara kita itu berpandangan bahwa berita-berita yang hoax ini adalah berita benar juga. Nah, tapi sebagai generasi Z, kita perlu menetralisir dari berita-berita hoax tadi. Caranya bagaimana? Nah, itu
kita harus melihat berita tadi dari sumber-sumbernya. Nah, ini berita ini ngambil sumber dari mana? Apakah benar yang dikatakan di berita ini, seperti ini, atau seperti itu gitu kan? Nah, kita itu harus cek and recheck lagi. Nah, ini sudah benar apa belum? Nah, jangan mengambil kesimpulan karena kita ke clickbait sama judul. Biasanya tuh media-media itu suka terclickbait sama judul. Gini, padahal isinya itu sangat berbeda dari judul. Nah, seringnya seperti itu. Nah, banyak loh yang nonton ya walaupun clickbait ya. Nah, itu dulu saya pernah brainstorming tentang judul. Judul itu ternyata sangat berpengaruh sama psikologis manusia ternyata. Nah, itu kita harus netralisir lagi. Ini sumberan dari mana? Nah, sumbernya itu dapat kita percaya apa enggak? Kita harus cek juga ke berita-berita sebelum yang mereka tampilkan. Jadi itu berita-berita yang mereka keluarkan tuh valid atau tidak. Nah, kita harus netralisir tadinya itu. Pokoknya di kata netralisir itu kita harus sangat-sangat mencari sumbernya ke detail-detailnya. Jadi kita tidak terpengaruh oleh berita-berita hoax tersebut. Oke, mungkin dari saya udah cukup nih. Iya. Tapi oke, satu lagi deh. Boleh. Pesan buat bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia. Mungkin kalau pesan saya ya untuk masyarakat Indonesia tuh, sekarang kita tuh udah memasuki era 4.0 yang dimana tuh semua kegiatan hal-hal yang ada di Indonesia tuh sudah berkaitan dengan era digitalisasi ya. Nah, mungkin dari saya tuh masyarakat Indonesia ini harus melek dengan teknologi. Nah, sehingga dengan kita melek teknologi, maka masyarakat Indonesia ini mampu berinovasi secara terus-menerus untuk kelangsungan bangsa negara kita. Menurut saya sih itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Baik, sama-sama. Siap, terima kasih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sekarang kesibukannya apa? Sekarang seperti biasa kerja ya. Kerja juga sekarang udah jadi alhamdulillah jadi seorang ayah, orang tua tepatnya. Jadi seperti itu harus bisa membagi waktu antara keluarga dan juga pekerjaan pastinya seperti itu. Oke, jadi selamat datang di podcast santai. Iya, pakai santai namanya. Santai aja. Oke. Santai ya. Oke, jadi boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Iman Fatul Hadi. Dipanggilnya Iman biasanya. Sekarang pekerjaannya sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan asing, perusahaan Jepang. Posisi sekarang sebagai new business development, jadi lebih kepada pengembangan bisnis baru. Kebetulan saya dipercaya sebagai seorang team leader ya, jadi ada membawahi beberapa staff saya. Oke, jadi hari ini kita akan mengangkat tema itu tentang semangat Pancasila. Yeah, nah, semangat Pancasila dalam wawasan kebangsaan. Nah, jadi kita sedikit brainstorming terlebih dahulu ya. Oke, jadi pernah dengar nggak kata wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan ya, pernah sih. Nah, tahu nggak kira-kira apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan mungkin ya, kalau dalam artian pandangan saya itu lebih ke ya bagaimana cara pandang seseorang dalam kehidupan berbangsa bernegara. Jadi mungkin lebih tepatnya bagaimana posisi kita sebagai warga negara untuk dapat memanfaatkan ruang-ruang dalam suatu negara mungkin ya, ini baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia itu sendiri untuk melakukan sesuatu aktivitas yang baik nantinya bisa bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin simpelnya seperti itu. Nah,
Oke, pertanyaan pertama nih, eh, sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila belum dalam kehidupan sehari-hari? Nilai Pancasila ya. Eh, Mungkin sudah sih ya. Mungkin yang mendasar saja paling seperti apa? Mungkin sekarang kebetulan saya sebagai seorang kepala keluarga, ini bagaimana posisi saya sebagai seorang pemimpin di sini yang bisa mengarahkan istri, dan alhamdulillah juga sekarang saya sudah dianugerahi seorang anak. Nah, jadi bagaimana mengarahkan keluarga ini nantinya agar selalu harmonis. Nah, jadi itu sebagai tugas saya juga, dan juga pastinya bekerja sama dengan istri. Itu jika ada masalah itu harus segera diselesaikan agar nantinya keluarga itu maksudnya terhindar dari ketidakharmonisan. Tadi itu kan pengamalan Pancasila yang ada di keluarga gitu. Iya. Nah, sebagai karyawan nih, karyawan yang bekerja di perusahaan swasta gitu ya, apa sih nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan selama mungkin bekerja di perusahaan asing tentunya ya? Iya, iya. Mungkin ini karena posisi saya berkutat di bagian riset ya dan pengembangan produk. Jadi di sini lebih bagaimana menghasilkan sesuatu output ini produk yang bisa dijual ke masyarakat dan juga ke pasar secara luas ya. Jadi lebih bagaimana paling peran saya sebagai seorang warga Indonesia yang baik itu bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia dan nantinya digunakan di Indonesia untuk digunakan di Indonesia untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya nih, tadi kan tentang pengamalan nilai Pancasila. Ya. Nah, sekarang di era digitalisasi ya, saat sekarang ini di mana banyaknya medsos, kemudian gampangnya mengakses informasi dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih tantangan yang ada untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila di era yang digitalisasi ini? Mungkin di era digitalisasi ini ya memang akses informasi itu sangat mudah, sangat cepat. Jadi paling memang tantangannya sekarang lebih bagaimana posisi kita supaya bisa melakukan screening ya, mungkin screening informasi-informasi yang tepat, yang baik, sehingga pada dasarnya tidak melenceng pada norma-norma yang sudah ada di masyarakat kita. Oke, mungkin itu aja dari saya. Nah, terakhir nih, boleh kasih pesan untuk Indonesia? Pesan untuk Indonesia sih harus lebih mandiri ya. Jadi dalam artian sekarang teknologi sudah makin canggih. Jadi kita sebagai bangsa yang besar dengan jumlah penduduk yang sampai 300 juta ya. Jadi dengan sumber daya alam yang melimpah, saya yakin memang potensi-potensi kita itu ada setiap individu. Jadi bagaimana di era modernisasi ini kita tidak hanya posisinya sebagai user pengguna, tapi kalau bisa lebih kepada maker. Di sini mungkin lebih kepada bangsa yang bisa menyediakan teknologi kepada bangsa lain. Jadi itu merupakan salah satu harapan ya. Jadi sehingga nanti sumber daya alam di Indonesia itu digunakan oleh kita sendiri, dinikmati oleh bangsa sendiri untuk kemajuan bangsa Indonesia.
seperti itu. Keren. Terima kasih atas waktunya Bapak Ya, Iman. sama-sama. Semoga, sukses selalu ke depannya dan sehat-sehat semuanya. Baik, Ya, selamat malam. malam, terima kasih. Halo, selamat siang. Mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Halo, nama saya Azhari, saya usia 29 tahun dan saat ini saya bekerja di PT Cadudasa Mitra Tungga sebagai Operational Leader Customer Service. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya hari ini luar biasa, sehat dan tetap semangat. Mohon doanya juga semoga selalu semangat dan selalu sehat ya. Sekarang domisili di mana? Sekarang saya domisilinya di Jakarta Selatan, itu tepatnya di Tegal Parang Utara. Sekarang kesibukannya apa ya? Sekarang saya kesibukannya selain sebagai profesional pekerjaan ya, sebagai leader yang membawahi beberapa orang gitu ya. Nah, saya juga memiliki usaha di bidang tekstil fashion ya, fashion perempuan dan dijualnya secara online. Nah, kemudian saya juga sekarang sedang menunggu calon buah hati anak pertama. Sebagai suami, kemudian saya juga sekarang ikut di sebuah organisasi namanya Kebangkitan Jawara dan Pengacara sebagai divisi UMKM-nya. Pernah dengar tentang wawasan kebangsaan? Mengenai wawasan kebangsaan ya saya juga sering dengar sih untuk wawasan kebangsaan dan saya juga pernah dengar itu di bangku sekolah, kemudian di bangku kuliah dan itu ada di pelajaran salah satunya dulu itu pendidikan Pancasila, kemudian dirubah lagi menjadi kependidikan kewarganegaraan itu terakhir. Nah kemudian saya juga pernah belajar itu ada di seminar juga pada saat saya berorganisasi, saya juga pernah ikut di satu seminar wawasan kebangsaan. And then juga pernah sekitar 2 kali lah ya. Nah, saya juga ikut tes wawasan kebangsaan itu pada saat saya mencoba pegawai negeri sipil dan BUMN, karyawan BUMN. Alhamdulillahnya sampai dengan saat ini saya belum ditakdirkan untuk bergabung baik di CPNS ataupun di BUMN begitu. Apakah sudah menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Saya kalau ditanya sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila atau belum di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, kalau saya pribadi sih saya merasa sudah ya. Nah, yang pertama yang saya lakukan apa? Saya beribadah sesuai dengan agama ataupun kepercayaan saya. Dan saya juga toleransi beragamanya itu ya alhamdulillah sampai dengan saat ini banyak diakuilah, karena saya juga banyak teman-teman yang notabene-nya itu non-muslim gitu ya, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Namun pada saat kita bergaul, nah kita tidak pernah menyinggung apalagi mengintimidasi, ataupun kita juga tidak pernah melakukan penistaan agama yang luar gitu ya, yang di luar dari kepercayaan kita. Tantangan apa yang dihadapi dalam pengamalan Pancasila di era saat ini? Sekarang kita berbicara tentang tantangan gitu kan. Apa sih tantangan pada saat kita mau menerapkan nilai-nilai Pancasila gitu kan di dalam era globalisasi ataupun era digital saat ini? Saya katakan digital saat ini terus berkembang dan bahkan sangat-sangat berkembang dan akan terus berkembang. Tidak akan ada matinya. Teknologi itu tidak akan ada matinya. Itu dampaknya bagaimana? Bagus apa jelek? Tergantung dari cara pandang kita. Nah, yang menjadi tantangannya adalah ketika kita sudah mengetahui dunia digital, gitu kan, kita bisa mengakses katakanlah internet ya. Nah, internet dari sumber informasi. Tapi yang menjadi fenomena saat ini adalah kita tidak tahu mana informasi yang benar, mana yang informasi yang palsu. Kemudian kita juga tidak tahu mana sesuatu yang benar, mana sesuatu yang salah. Kita juga tidak tahu mana itu yang merupakan pengetahuan yang baik dan merupakan pengetahuan yang buruk.
kadang-kadang kita memakan itu dengan mentah-mentah dan kita anggap sesuatu yang buruk itu adalah sesuatu yang baik, dan sesuatu yang palsu, hoax, itu sesuatu yang benar, sehingga muncullah emosi, muncullah kemarahan kita, muncullah sesuatu yang membuat kita itu memang benar-benar tidak bisa memaafkan. Antara bisa jadi misalkan contoh fenomena yang saat ini adalah yang terjadi yang sering penistaan agama, kemudian dikit-dikit bawa agama, rasis, ideologis, kemudian lain-lain gitu kan. Nah kemudian di era global ini juga banyak ideologi-ideologi baru, kepercayaan baru gitu kan. Dikit-dikit udah pengikut ini, dikit-dikit pengikut itu, dan lain sebagainya. Kemudian muncul juga sikap individualnya kita gitu. Kita merasa kita nggak butuh orang lain. Muncul sikap acuh gitu. Sama tetangga juga kadang-kadang tak kenal, sama masyarakat lain juga apalagi gitu kan. Bahkan ketika kita kumpul keluarga juga kadang-kadang kita ya whatever lah itu gitu kan, kita sibuk dengan gadget masing-masing gitu. Kita merasa seolah-olah dunia kita itu adalah dunia gadget, padahal dunia sebenarnya itu adalah dunia yang nyata gitu, di luar gadget gitu kan. Nah kemudian kita juga bagaimana pada saat kita kumpul ataupun kita menghadiri undangan, lagi-lagi gadget, lagi-lagi gadget. Itu yang kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri untuk kita gitu. Nah bagaimana caranya kita supaya membentengi diri, bisa mengakses ya, kita bisa mengakses secara gamblang apapun informasi yang kita butuhkan saat ini. Tapi yuk kita berpikir smart. Kita harus bisa pilah mana informasi yang benar, mana informasi yang salah, mana kata-kata yang benar, mana kata-kata yang salah gitu. Nah, pesannya apa nih buat Indonesia? Ini kalau kita berbicara yang terakhir ini, pesan untuk Indonesia. Wah, Indonesia ini kan luas ya, dari Sabang sampai dengan Merauke, yang dipimpin oleh orang pemimpin yang sangat luar biasa saat ini gitu ya. Dan pesan untuk Indonesia saya hanya ingin menyampaikan terutama kepada masyarakatnya. Sekarang ini bos ya, sekarang ini kita udah zamannya digital 4.0 ya. Kita sudah zamannya, era digitalnya itu sudah semakin berkembang, semakin tumbuh berkembang. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini? Yuk kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada saat ini yang berhubungan dengan digitalisasi. Gunakanlah sebaik-baiknya. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Halo, selamat siang. Gimana nih kabarnya? Halo Kak, ya, alhamdulillah kabar baik ya Kak. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Oke, silakan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yepan. Saat ini umur 28 tahun. Pekerjaan saat ini itu karyawan swasta. Bagaimana kesibukannya sekarang? Kesibukan selain pekerjaan ya, sehari-hari itu ada kayak baca novel ya. Novel baik itu novel fiksi ataupun yang berbau agak politik ya kayaknya. Pernah dengar nggak tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan pernah sih Kak. Dulu pernah dengar karena waktu itu mau daftar CPNS. Nah jadi ceritanya dulu waktu mau daftar CPNS nih, coba deh daftar gitu. Rupanya ada salah satu tesnya itu tes wawasan kebangsaan ya, TWK. Nah terus itu yang baru-baru ini lah muncul tentang, pernah dengar atau enggak gitu ketika ditanya tentang wawasan kebangsaan seperti itu. Apakah sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai Pancasila ya yang diamalkan sehari-hari. Kalau bisa dibilang sebagian dari nilai-nilai tersebut. Maksudnya dari sila 1 sampai 5 itu ada yang diamalkan. Namun kan tiap
Pancasila punya nilai-nilai Pancasila yang cukup banyak, seperti ketuhanan yang Maha Esa gitu. Bagi kita seorang Muslim, salah satu nilai Pancasilanya itu seperti taat kepada Tuhan ataupun menghargai. Apakah ketika ada orang yang ingin beribadah gitu, kita menghargai gitu, menghormati, ada rasa toleransi terhadap agama lain gitu. Selama kita masih menerapkan nilai-nilai Pancasila, mudah-mudahan negara Indonesia itu menjadi negeri yang superpower ya. Karena saya yakin bangsa Indonesia menuju dalam proses tersebut. Apa saja tantangan dalam mengamalkan nilai Pancasila menurut Anda? Tantangan untuk mengamalkan Pancasila di era globalisasi. Itu ya Kak, di zaman era globalisasi ini begitu banyak ya budaya asing yang masuk ke negara kita. Sebagai anak bangsa, kita bukan tidak mau menerima budaya ataupun cara kerja, pandangan mereka atau sebagainya gitu dari luar. Tapi yang kita perlu itu bagaimana kita masih tetap menjadi diri kita sendiri, tidak lupa dengan identitas kita sendiri gitu. Nah, yang terakhir nih, coba sampaikan pesan untuk Indonesia. Nah, untuk pesan kepada bangsa dan rakyat Indonesia, saya sampaikan, ini pandangan saya pribadi, jangan pernah menjadi terpecah belah, karena kalau kita sudah menjadi terpecah belah yang saat ini ya, padahal hanya berbeda pandangan, kenapa kita tidak bisa menerima gitu. Kita memang menerima kritikan ataupun saran dari seseorang itu benar, cuma coba jadikan kritikan dan saran itu sebagai membangun diri untuk jadi lebih baik. Atau mungkin yang bisa memberikan kritikan saran itu mungkin bisa lebih lembut lagi ya, tidak menggunakan bahasa kasar ataupun yang lainnya. Artinya jangan sampai bangsa kita ini terpecah belah, karena saya yakin hal itulah yang diinginkan oleh orang-orang asing di luar sana, untuk dapat menguasai sumber daya alam kita, dapat menguasai teritorial kita, dapat menguasai seluruh ekonomi kita yang saat ini sedang dibangun untuk menjadi lebih baik. Sekian dari saya Kak. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak? Sedang santai ya Pak ya? Pernah dengar tentang wawasan kebangsaan? Sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Bagaimana pesannya untuk Indonesia, Pak?